Sarang mo na yan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Nur Hilmi dengan NIM 34022202221. Dan saya Jalani Rahman dengan NIM 34022202216. Saya Fahrusia Permana dengan NIM 34022202228. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi praklasi perdagangan internasional. Yang pertama adalah pengertian merkantilisme. Yang kedua adalah teori merkantilisme. Yang ketiga sejarah merkantilisme. Yang keempat ciri-ciri merkantilisme. Dan yang kelima dampak merkantilisme. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh jumlah penanaman modal atau aset yang dimilikinya dan untuk perdagangan luar negerinya. Konsep merkantilisme dijelaskan oleh para pemikir terkemuka seperti filsuf Prancis Jean Bodin membahas teori untuk teori uang dan harga meningkat karena pajak impor dari luar negeri dan pajak yang perlu dikeluarkan sebagai salah satu sistem ekonomi yang besar. Banyak para ilmuwan dan ahli berpendapat tentang praktek teori merkantilisme. Salah satunya Thomas Mann yang merupakan seorang pedagang Inggris dan pembahas teori surplus perdagangan, bahwa perdagangan dari surplus perdagangan atau lebih tinggi dapat membuat negara makmur secara ekonomi. Jan Baspiten Colbert, seorang pegawai negeri Prancis dan Menteri Ekonomi dan Keuangan, berbicara tentang betapa pentingnya posisi seorang pedagang dan bagaimana pedagang dan pengusaha atau pemerintah dapat bekerja sama untuk memajukan perekonomian negara. Sir William Petty adalah seorang ekonomis Inggris, ilmuwan dan filsuf yang membahas teori ekonomi antarmatika, politik, teori tenaga kerja, dan teori mata uang. Selain itu ada David Hume, kelahiran Skotlandia, membahas teori harga yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh jumlah kuantitas jumlah barang. Merkantilisme berarti bahwa negara memainkan peran aktif dalam perekonomian dan secara langsung ikut campur tangan dalam berfungsinya perekonomian. Sebelum para pemikir ekonomi membahas merkantilisme, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu merkantilisme. Seperti yang sudah disinggung di awal, bahwa merkantilisme adalah teori bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki negara atau modal yang dimiliki negara tersebut, dan jumlah perdagangan luar negeri juga sangat penting. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh jumlah penanaman modal atau aset yang dimilikinya dan untuk perdagangan luar negerinya. Konsep merkantilisme dijelaskan oleh para pemikir terkemuka seperti filsuf Prancis Jean Bodin membahas teori untuk teori uang dan harga meningkat karena pajak impor dari luar negeri dan pajak yang perlu dikeluarkan sebagai salah satu sistem ekonomi yang besar. Banyak para ilmuwan dan ahli berpendapat tentang praktek teori merkantilisme. Salah satunya Thomas Mann yang merupakan seorang pedagang Inggris dan pembahas teori surplus perdagangan, bahwa perdagangan dari surplus perdagangan atau lebih tinggi dapat membuat negara makmur secara ekonomi. Jan Baspiten Colbert, seorang pegawai negeri Prancis dan Menteri Ekonomi dan Keuangan, berbicara
tentang betapa pentingnya posisi seorang pedagang dan bagaimana pedagang dan pengusaha atau pemerintah dapat bekerja sama untuk memajukan perekonomian negara. Sir William Petty adalah seorang ekonomis Inggris, ilmuwan dan filsuf yang membahas teori ekonomi, antarmatika, politik, teori tenaga kerja, dan teori mata uang. Selain itu ada David Hume, kelahiran Skotlandia, membahas teori harga yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh jumlah kuantitas jumlah barang. Merkantilisme berarti bahwa negara memainkan peran aktif dalam perekonomian dan secara langsung ikut campur tangan dalam berfungsinya perekonomian. Sebelum para pemikir ekonomi membahas merkantilisme, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu merkantilisme. Seperti yang sudah disinggung di awal, bahwa merkantilisme adalah teori bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki negara atau modal yang dimiliki negara tersebut, dan jumlah perdagangan luar negeri juga sangat penting. Teori merkantilisme saat ini, semua ekonomi Eropa dari tahun 1500 hingga 1750 dianggap merkantilisme. Tetapi istilah merkantilisme belum dikenal pada saat itu. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Victor de Requety dan Marquess de pada tahun 1763 dan dipopulerkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Oleh Victor de Requety pada tahun 1776 oleh Marquis. Adam Smith pertama kali menyebutkan kontribusi merkantilisme terhadap ekonomi dalam bukunya The Will of Nation. Kata merkantilisme terdiri berasal dari kata Latin mencari yang artinya barter. Ini berakar pada kata merek yang berarti produk. Istilah merkantilisme awalnya hanya digunakan oleh para kritikus seperti Mirabeau dan Smith, tetapi kemudian digunakan dan diadopsi oleh para sejarawan. Latar belakang munculnya teori merkantilisme sering terlihat pada politik yang menimbulkan perang dan juga dilatar belakangi oleh perluasan daerah jajahan. Teori merkantilisme dalam penerapannya pada saat ini sangat bervariasi dalam penulisan dan ke penulis dan telah berkembang dari waktu ke waktu. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam sistem ekonomi merkantilisme antara lain: 1. Pendirian daerah jajahan di luar negeri. Yang kedua, tarif tinggi dikenakan pada produk, jadi mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri. Yang keempat, ekspor emas dan perak, termasuk metode pembayaran yang dilarang. Yang kelima, koloni dilarang berbisnis dalam negara lain. Yang keenam, mendominasi pasar di pelabuhan-pelabuhan utama, membatasi upah, mengeluarkan subsidi ekspor. Nah, tujuan utama dari konsep atau teori merkantilisme adalah membangun suatu bangsa, terutama di masa perang yang terus-menerus, di mana bangsa-bangsa harus mencari cara untuk memperkuat ekonomi mereka dan melemahkan musuh asing. Oke, selanjutnya ke sejarah merkantilisme. Konsep teori merkantilisme ini pertama kali muncul sekitar abad ke-18 dengan paham ekonomi yang menunjukkan kesejahteraan sebuah negara. Ajaran paham merkantilisme secara dominan diajarkan di sekolah-sekolah Eropa awal abad ke-16 sampai abad ke-18, era pesat-pesatnya ekonomi merkantilisme. Pada masa tersebut, kesadaran bernegara lumayan tinggi di masyarakat. Munculnya paham merkantilisme sebagai sistem ekonomi telah membuat intervensi sebuah negara untuk mengatur perekonomiannya lebih besar lagi. Mulai munculnya paham merkantilisme disebabkan karena adanya kesadaran bernegara masyarakat yang tinggi sejak lahirnya negara-negara modern yang merdeka terlebih dahulu di Eropa, seperti Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Belanda. Berdasarkan satu doktrin paham merkantilisme tersebut, maka hasil devisa sebuah negara akan ditentukan dari beberapa hal berikut ini.
Pertama, ekspor barang, ekspor jasa, ekspor logam mulia, impor modal yang tidak hanya berupa investasi dari luar negeri, namun juga bentuk keuntungan dari investasi di luar negeri dan bentuk pinjaman-pinjaman lainnya. Sedangkan bentuk pembelajaran devisa bentuknya seperti impor barang-barang, impor jasa, impor logam mulia, dan ekspor modal. Awal dari konsep pemikiran teori ini adalah menganggap bahwa negara yang ingin menjadi negara maju perlu menjalin kerjasama perdagangan dengan negara yang lainnya. Dengan demikian, konsep perdagangan luar negeri membuat kelompok saudagar yang memiliki posisi penting. Akibatnya, kerjasama antar saudagar dan kekuasaan menjadi lebih masif, sehingga keduanya saling mendukung dan memiliki privilegi lebih seperti monopoli, proteksi, bentuk keistimewaan yang lain. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak benarnya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, guys. Nah, selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri dan dampak merkantilisme. Ciri-ciri merkantilisme. Saat memasuki era Resainan dan berkembangnya pemikiran merkantilisme di Eropa, membuat logam mulia menjadi alat ukur untuk kesejahteraan, kekayaan, dan kekuasaan bagi suatu negara. Artinya, semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara imperialisme, maka semakin kaya dan berkuasa pula negara tersebut. Berikut ini ciri-ciri sebuah sistem ekonomi merkantilisme. 1. Negara adalah satu-satunya bentuk penguasa dari suatu perekonomian. 2. Memperoleh logam mulia sebanyak mungkin dan hal tersebut menjadi hal utama. Yang ketiga, fokus pada neraca perdagangan yang surplus yang merupakan bentuk perolehan keuntungan yang besar dari perdagangan luar negeri. 4. Muncul kebijakan-kebijakan yang bisa menunjang keberlangsungan sistem merkantilisme ekonomi, seperti A. Membuat negara-negara koloni di luar negara induk kekuasaan mereka. B. Terjadi monopoli pasar yang memaksimalkan peran dari pelabuhan-pelabuhan pokok sebagai bagian dari aktivitas utama ekonomi tersebut. C. Melarang negara koloni untuk melakukan ekspor emas dan perak, bahkan sebagai alat pembayaran. D. Melarang komoditas perdagangan untuk terbawa dalam kapal asing. E. Membuat subsidi ekspor, yakni subsidi yang beban biayanya ditanggung oleh pemerintah pada perusahaan saat mengekspor barang ke luar negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar pihak yang mengekspor dapat menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang lebih murah, sehingga kondisi ekonomi menjadi kompetitif. Melakukan promosi di berbagai industri manufaktur lewat penelitian atau riset subsidi secara langsung oleh pemerintah yang berguna untuk meningkatkan hasil produksi. G. Membatasi upah para pekerja yang tujuannya agar menekan pengeluaran negara dan perusahaan sehingga memperoleh keuntungan menjadi lebih maksimal. Yang terakhir, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri yang bertujuan untuk mengurangi besaran biaya untuk impor barang, karena impor bisa meningkatkan pengeluaran suatu negara. Membatasi konsumsi domestik lewat hambatan non-tarif perdagangan. Nah, dampak selanjutnya, dampak merkantilisme. Dampak merkantilisme ini diajarkan secara luas di semua sekolah Eropa pada periode modern awal abad ke-18 dan 19, ketika kesadaran nasional mulai berkembang. Peristiwa ini pertama kali memicu intervensi negara yang mengatur perekonomiannya, dan akhirnya lahirlah sistem kapitalis di era ini. Kebutuhan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya menyebabkan banyak perang antara negara-negara Eropa. Akhirnya,
era imperialisme Eropa telah dimulai. Teori ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada paruh kedua abad ke-18 dengan munculnya teori ekonomi baru oleh Adam Smith. Ada beberapa negara yang menggunakan teori ini. Prancis adalah salah satu ekonomi paling penting di Eropa pada saat itu. Louis XVI dari Prancis berpendapat bahwa negara harus memerintah di bidang ekonomi, seperti dalam hal diplomasi. Selain itu, kepentingan negara didahulukan di atas para saudagar dan lain-lain, sebagaimana ditunjuk oleh raja. Tujuan dari kebijakan ekonomi merkantilisme adalah untuk membangun ngarai, terutama selama masa perang yang intens. Dan negara-negara harus menemukan cara untuk memperkuat ekonomi mereka dan melemahkan musuh asing. Nah, itulah penjelasan tentang merkantilisme mulai dari pengertian sejarah, tujuan, dampak, dan penjelasan teori ekonomi lengkapnya. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, banyak salah kata, karena kami masih tahap belajar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.